di 2020 tuh people stay at home. Ya. People jadi realize bahwa mereka tuh harus punya rumah yang nyaman karena mereka benar-benar sekarang mereka akan kerja di tempat meja makan mereka. Mereka mungkin sebelumnya nggak punya tempat kamar kerja, jadi mereka di mana? Jadi mereka tuh lebih lebih memperhatikan, oh ternyata gue butuh kursi yang enak ya, gue nggak bisa pakai kursi meja makan ya. Jadi ergonomiknya itu mereka sadar gitu loh. Sebenarnya desainer itu dibayar untuk apa yang klien mau. Kita kadang oh gitu, maksudnya kita nggak ada ngasih yang gimana banget gitu loh. Tapi sebenarnya aku kalau misalnya dari pandangan aku sebagai desainer itu tuh kita pakai prinsip ya most of the designers ya prinsip human centered design. Dimana memang kita berfokus pada pengguna ruang. Dan itu kalau dikerucutin lagi, difokuskan lagi user centered design. Sebenarnya ini kantor, rumah tinggal, retail sama aja sih semuanya berbasis kepada siapa penggunanya. Kalau di kantor mungkin mereka divisi ini harus tektokan ke divisi ini, mereka harus lebih dekat, mereka harus setim ini harus lebih gini, mereka pengen ini lebih sering ke pantry, harus lebih sering ke storage segala macam. Gitu juga rumah, mereka ternyata si orang ini tuh lebih sering harus dekat kamar anaknya segala macam gitu loh. Itu tuh harus dipikirin banget. Halo semua, selamat datang di Romora Edwards YouTube Podcast Channel. Senang sekali bisa bersama dengan Anda lagi di ruang yang tepat untuk membahas hal-hal mengenai kepemimpinan, mengenai ekonomi, mengenai keuangan, dan juga industri-industri kreatif yang mendorong perekonomian Indonesia. Kami atau saya berkomitmen untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pemirsa dan semoga Anda terinspirasi untuk mengadopsi beberapa ide dari podcast ini. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu adik saya, Dina Myren Ariana Sitorus. Halo Myren. Halo Bang Ora. Apa kabar nih? Baik, Bang Ora apa kabarnya? Sehat dong. Mantap. Ya, terima kasih ya udah boleh ke studio ini. Ya. Jadi di studio ini kita akan berbicara dengan Myren. Myren seorang interior designer di Translucent Studio, dan juga dia punya pekerjaan atau bisnis lain seperti Myren Flair, yaitu personalized flower arrangements, dan juga dia merupakan seorang creative director di studio Minor, yaitu fotografi untuk interior design. Yes. Ya, Myren juga pernah menjadi salah seorang yang terbang ke Jerman dalam program AFS 2014-2015, dan Myren sudah menyelesaikan pendidikannya di UPH di bagian desain atau interior design. Nah, kita langsung aja nih ngobrol-ngobrol dengan Myren ya. Sure. Sebelum kita mulai nih Myren, kita akan ingin mengenal Myren lebih dekat lagi. Untuk itu kita punya ice breaking. Ice breaking ini tentang would you rather gitu ya. Would you rather. Jadi kamu diberi dua pilihan, kamu pilih salah satu dari dua pilihan ini. Ya. Oke, kita mulai ya. Secara cepat gitu ya emang ya? Secara cepat ini. Quick fire questions ya. Oke. Yang pertama, apakah kamu lebih memilih menghabiskan 1 tahun untuk berpergian keliling dunia atau menghabiskan 1 tahun untuk hidup di tempat dan menyerap budaya lokal? Pergi 1 tahun keliling dunia. Keliling dunia ya? Ya. Oke. Kedua, apakah kamu lebih memiliki kekuatan untuk terbang atau kekuatan untuk menjadi tidak terlihat? Tidak terlihat? Oke. Apakah kamu memilih menjadi miliarder tapi hanya 1 malam, atau membangun karier yang sukses dari nol menjadi sukses? Udah di karier yang sukses banget bisa nggak ya langsung? Nggak bisa ya? Oh bisa, bercanda. Sukses dari nol. Sukses dari nol ya? Oke. Lebih pilih kota besar atau pedesaan? Kota besar. Oke. Menjadi terkenal atau menjadi kaya? Terkenal. Kayak mungkin terkenal bisa jadi lebih impactful ya. Maksudnya terkenal karena bisa lebih impactful, I don't know. Kayak terkenal deh, terkenal. Terkenal ya? Oke. Jadi famous itu lebih penting ya?
Karena mungkin mencapai maksudnya dia udah tahap famous, dia bisa impactful aja ke banyak orang, mungkin dari karyanya, dari apapun yang dia buat gitu loh. Jadi terkenal. Kalau kaya itu kayak lebih ke aku doang gitu loh, kaya dan apa yang aku bisa lakukan gitu loh. Mungkin. Menarik. Selanjutnya, apakah kamu lebih memilih kekuatan untuk membaca pikiran atau memindahkan benda? Membaca pikiran. Baca pikiran, menarik. Nah, kita mau masuk nih soal perkara interior desainnya. Saya pengen tahu sumber inspirasi Anda itu apa, dan kira-kira apa sih yang Myren kerjakan itu untuk mengembangkan ide yang abstrak itu menjadi sesuatu yang konkret. Oke, sumber ide aku itu dari apa yang aku lihat sih sebenarnya. Mungkin kayak aku jalan kemana, aku tiba-tiba ngeliat ini, aku bisa, oh ada bentuk baru ini, aku bisa belajar dari hal baru gitu ya. Terus untuk pengaplikasiannya mungkin nggak selalu, karena aku kerja di kantor, dimana aku dapat klien kan ya, memang client base gitu ya. Jadi mungkin pengaplikasiannya nggak yang langsung aku bisa aplikasikan ke situ karena semuanya based on klien. Tapi kalau dari keseharian, ya I'm still learning. Jadi kayak misalnya ya apa yang aku lihat bisa aku serap dulu dan aku keep dulu gitu untuk diaplikasikan selanjutnya. Oke, jadi kamu dari apa yang kamu lihat itu jadi inspirasi. Banyak juga permintaan dari klien, jadi kamu coba bergerak di kebebasan yang udah diberikan klien seperti itu ya. Oke, kita akan bahas nih soal pengalaman Myren sebagai seorang yang lulus sarjana di masa COVID. Nah, menurut McKinsey, sarjana COVID atau orang yang lulus di masa COVID itu cenderung tertunda untuk dapat pekerjaan karena tidak banyaknya perusahaan yang membuka vacancy ataupun juga mungkin dia terkendala dari sisi melamar. Kalau dari sisi Myren sendiri, selama COVID-19 gimana Myren bisa dapat pekerjaan begitu? Oke, flashback ke tahun 2020. Myren tuh sidang, selesai sidang itu bulan April. Itu tuh dari awal kita kayak karantina, itu kita satu angkatan udah shock banget, kita udah lemes karena nggak bisa wisuda bareng, bahkan sidangnya juga online. Sejak Februari udah lockdown ya? Iya. Di April ya? Yes. April. Dan April itu kita sidang online itu. Sebenarnya ada plus minus dari sidangnya nih ya, plus minus karena jadi nggak kelihatan lebih nervous, terus ada contekan segala macam. Tapi betul pas kita mau wisuda, bahkan udah mau cari kerjaan tuh, itu tuh sesuatu yang ini banget sih, disaster sih. Oh gitu ya? Benar, karena kita udah pengen, di otak kita tuh udah, ayo kita udah terakhir masa penghabisan nih, kita semangat biar bisa bareng, biar dapat kerjaan langsung tersebar kemanapun, udah pengen kesini, pengen kesitu. Tiba-tiba COVID, mereka nggak buka, nggak hiring, terus juga interior designer juga banyak yang layoff segala macam. Itu tuh sesuatu yang sangat ini sih saat itu. Tapi aku tuh akhirnya dapat kerjaan di September Oktober gitu. Itu as a freelancer dulu, langsung dari orang terdekat aku dapat proyek. Jadi aku memang kerja di rumah aja. Memang sebenarnya kalau interior designer itu bisa kerja dengan laptop sih, laptop is their office. Ya, jadi kayak memang kerja dengan laptop aja. Terus aku freelance, akhirnya udah mulai bisa datang ke kantor, di dua orang gitu. Di awal 2021 udah mulai ke kantor dan iya aku udah dapat kerjaan sih di situ. Tapi memang akhir itu jarak yang cukup lama sih, berbulan-bulan. Ya gitu sih. Cukup lama ya? Iya, makanya di saat itu aku buka studio bunga aku, Myren Flair. Di saat itu di bulan Juni-Juli tuh aku memang langsung harus ngapain nih? Kalau memang gue interior design belum langsung bisa aplikasiin ke proyek yang beneran actual, aku buka ini florist aku. Menarik banget. Jadi kamu bilang soal teman terdekat gitu ya, dapat informasi dari siapa itu? Apakah dari keluarga, dari teman, atau dari apa gitu? Karena banyak sekali orang yang cari kerjaan gitu, dia fokus di LinkedIn, dapat vacancy LinkedIn atau Jobstreet, tapi ternyata ada juga cara untuk dapat pekerjaan freelance ataupun pekerjaan tetap lewat teman. Ini gimana? Boleh cerita lebih jauh nggak?
aku tuh berkati banget sih waktu itu mutual friends aku sih. Mutual friends ya, friends of friends ya. Yes. Oke. Tapi jadinya friends. Jadinya bener, jadi dia mau bangun rumah, jadi aku bantuin. Terus ada satu lagi yang dia memang punya konsultan furniture, tapi furniture tuh lebih spesifik ya. Jadi bukan yang kayak aku bisa ngedesain dan segala macam gitu loh. Tapi ini furniture tuh lebih kayak furniture designer datang ke kita yang bangun, kita buildnya, kita kontraktornya. Gitu. Jadi dari aku freelancing dan aku nyambi juga masuk ke furniture, itu tuh dari temennya teman sih. Jadi dapat freelance, kemudian juga sambi part time sebagai builder ya untuk furniture yang didesain oleh interior designer gitu. Jadi kamu sepertinya nih udah melewati dari mulai desain sampai build sampai juga create foto itu siklusnya dapat semua ya? Iya sih, aku hajar semua aja sih, lebih ke situ sih. Iya, gitu sih Bang. Iya sih, menarik banget. Nah, kita mau bahas nih soal industri desain interior ya. Kita tahu bahwa menurut Elite Market Research, pasar global untuk desain interior ini bisa mencapai 189,7 miliar pada tahun 2025. Ini dengan ekspektasi pertumbuhan rata-rata tahunan sekitar 4,6% dari 2018 ke 2025. Nah, boleh tahu nggak ya dari beberapa tahun terakhir ini tren interior design itu apa aja begitu? Yang paling hot gitu. Kalau ditanya beberapa tahun terakhir, COVID-19 impactful banget sih interior design. Dimana mungkin sekarang udah nggak terlalu relate, tapi agak relate ya. Jadi kayak di 2020 tuh people stay at home. People jadi realize bahwa mereka tuh harus punya rumah yang nyaman. Karena mereka benar-benar sekarang mereka akan kerja di tempat meja makan mereka. Mereka mungkin sebelumnya nggak punya tempat kamar kerja. Jadi mereka di mana? Jadi mereka tuh lebih lebih memperhatikan, ternyata gue butuh kursi yang enak ya. Gue nggak bisa pakai kursi meja makan ya. Jadi ergonomiknya itu mereka sadar gitu loh. Maksudnya nggak harus desainer, kita sebagai pengguna juga sadar ya. Bang Marut sebagai pengguna juga jadi sadar. Jadi sebenarnya tren desain itu kalau dari style desain sebenarnya nggak ada yang ini lagi apa banget, misalnya Japanese style lagi Scandinavian, itu nggak ada banget sih. Menurut aku tuh semua preference gitu. Jadi kayak misalnya Mas Mora pengen lebih suka klasik gitu misalnya, atau apa lebih suka minimalis. Kita misalnya lihat di jalan ini deh, Pondok Indah, rumah Pondok Indah. Kiri kanan tuh beda-beda rumahnya semua. Maksudnya ini tuh tiba-tiba kayak American classic banget. Kok bisa tiba-tiba di Jakarta American classic? Ya memang preference masing-masing gitu loh Bang. Jadi kalau misalnya trend design, I could say itu nggak yang ada gimana banget sih. Semuanya lagi happening banget aja sih untuk orang juga ngedekor dan inovasi sesuai yang mereka mau sih. Kalau dari pendapat aku ya. Oke. Jadi di Indonesia sekalipun itu banyak sekali variasi preference ya. Iya, kalau dari segi color palette gimana? Tadi kan soal ergonomis ya. Dan juga soal tampak depan dari rumah gitu. Tapi kalau dari sisi color palette untuk ruang tamu misalkan atau ruang keluarga, itu biasanya yang dipakai warna-warna apa aja ya? Nah, itu kembali lagi ke style design. Misalnya kita Japan and Scandinavian, itu mereka pasti pakai earth tones color. Earth tones. Apa aja mungkin tuh? Tiba-tiba ada merah gitu. Itu jarang sih. Apa aja tuh? Earth tones itu kayak earth tones, jadi beige, warna batu, abu, warna hijau, warna tumbuhan dan segala macam. Kalau misalnya modern minimalis, mungkin mereka lebih yang ke clean look, white, juga ada warm dari kayu segala macam. Dan juga kalau industrial mungkin lebih ke raw materials, mereka pakai yang warna-warna yang kalau color palette ya abu-abu, hitam, putih gitu loh. Jadi kalau ngomongin ruang tamu luas banget ya, karena setiap ruang tamu orang-orang beda-beda tergantung mereka memang style rumahnya seperti apa gitu. Tapi menurut aku yang homey sih harusnya. Earth tone sudah pasti yang homey banget sih. Oke.
earth tones ya. Sekarang sejak COVID juga orang pengen back to basic ya. Yes. Jadi dia pakai earth tones, Japanese style begitu clean ya. look, warna putih, segala macam. Iya, karena mungkin warna-warna itu lebih menenangkan ya. Iya. Kita bisa lebih rileks, kita lebih tenang. Dan gak bosan juga sih, mungkin kalau misalnya mereka udah sering di ruang tamu, jadinya kalau merah lihat merah lagi terus. Oh iya. Jadi mending yang dari furniture, dari dekorasi aja mungkin di colornya gitu. Yang paling unik itu warna apa? Yang mungkin ngejreng banget tapi akhir-akhir ini lagi muncul gitu. Mungkin I would say printed sih, maksudnya kayak printed fabric mungkin. Misalnya mereka main tiba-tiba ada sofanya yang printed fabric gitu gitu loh. Yang di dekorasinya sih, kalau misal dinding mungkin kalau dia nyentrik banget orangnya ya, tiba-tiba warna ungu, biru. Oh bisa gitu ya? Bisa. Kebetulan aku belum pernah desain yang seperti itu. Iya. Tapi tergantung orangnya juga sih. Itu Bang. Oke, menarik banget. Oke. Ini kita ngobrol-ngobrol tentang desain interior secara keseluruhan ya, industrinya gitu ya. Aku dengar bahwa sekarang itu menurut data dari Host, interior desain Amerika Serikat, ada 52% dari desain interior di Amerika Serikat yang melaporkan bahwa klien mereka mencari desain interior yang lebih modern dan kontemporer. Ya. Nah, jadi tadi seperti yang kita bilang, ternyata di Indonesia itu saat COVID berubah ya, ada perubahan struktural. Sebenarnya ketika orang mau buat rumah nih misalnya, kira-kira step by step apa sih yang best practice gitu untuk memastikan bahwa dia dapat desain interior yang dia mau. Oke. Pernah dengar gak sih kayak sebenarnya desainer itu dibayar untuk apa yang klien mau. Kita kayak kadang kayak oh gitu, maksudnya kita nggak ada ngasih yang gimana banget gitu loh. Tapi sebenarnya aku kalau misal dari pandangan aku sebagai desainer, itu tuh kita pakai prinsip ya, most of the designers ya, prinsip human centered design. Dimana memang kita berfokus pada pengguna ruang. Dan itu kalau dikerucutin lagi, difokuskan lagi, user centered design. Siapa sih klien kita? Apa sih kebiasaan dia? Apa karakteristik dia? Apa keinginan dia? Jadi apapun itu aku pelajari lewat si klien ini dulu gitu loh. Jadi benar-benar aku menempatkan diri aku as designer. Oh kalau memang dia orangnya gini, karakteristiknya gini, keinginannya gini, memang itulah. Jadi memang versi dia banget gitu loh. Memang kebutuhan dia. Terus kedua juga solve the right problem. Sekarang tuh mungkin di kantor aku lebih sering desain kantor ya. Sebenarnya ini kantor, rumah tinggal, retail sama aja sih semuanya. Berbasis kepada siapa penggunanya. Kalau di kantor mungkin mereka divisi ini harus tektokan ke divisi ini, mereka harus lebih dekat. Mereka harus setim ini harus lebih gini. Mereka pengen ini lebih sering ke pantry ya, harus lebih sering ke storage segala macam. Gitu juga rumah. Mereka ternyata si orang ini tuh lebih sering harus deket kamar anaknya segala macam gitu loh. Itu tuh harus dipikirin banget. Nah kalau misal dibilang kayak gimana cara klien ini tahu mereka pengen desain seperti apa, kita tuh Pinterest, kita memang semua orang kayak main Pinterest ya. Pinterest ya? Iya, Pinterest itu mereka udah ngumpulin board di situ sih. Aku juga biar tahu tren terbaru, warna terbaru, bentuk furniture terbaru, aku main Pinterest juga. Pinterest itu khusus interior design? No, semuanya. You could say, tapi kenapa bukan Instagram? Kenapa Pinterest? Instagram lebih ke kayak muka, maksudnya lebih ke mau show apa gitu loh. Kalau ini lebih sharing, Pinterest tuh lebih sharing Bang. Jadi memang dia pokoknya orang, aku nggak tahu ya cara ngupload, aku lebih ke yang pengguna ngeliat aja sih. Mereka upload, kita cari keywordnya aja langsung keluar tuh banyak. Iya, jadi memang tiap hari kalau lagi senggang lihat Pinterest, lihat Pinterest apapun itu. Nggak mau plagiat ya, maksudnya atau gimana. Tapi memang ya lihat aja tren terbaru. Nah kadang tuh klien datang ke aku tuh, aku mau lihat yang kayak gini loh. Langsung ada ya? Misalnya gitu, jadi somehow kita juga sebagai desainer, aku memang tangannya membantu dia gitu loh. Oke, aku bantu dengan kamu pengen kayak gini, ayo kita kembangin gitu. Nggak plek-plekan, tapi aku tuh jadi tangan untuk membantu dia. Gitu. Menarik banget. Karena menurut aku juga masih baru jadi interior designer, maksudnya baru lulus ya. Aku tuh juga mencari kayak warna modern tuh belum ketemu banget sih. Kayak aku tuh spesialis ini itu enggak. Aku memang sekarang lebih kayak klien apa, user centered design banget sih. Jadi klien mau apa, aku yang membantu gitu, mengembangin. Gitu. Jadi memang
dalam interior design ini yang sekarang itu diterapkan adalah human centered design atau user centric design gitu ya, dimana sebenarnya yang paling penting itu klien kan, mereka kuncinya. Jadi bagaimana kita lebih empati kepada klien dan bisa mengimplementasikan dengan best practice, kalau maunya seperti ini apa yang harus dilakukan gitu ya. Jadi ya menarik banget ya, kreatif ekonomi ini sangat-sangat harus mengerti klien gitu ya. Ya. Kalau klien udah tahu mau apa, atau dia kayak tolong dong desainin, aku cuman suka gini dan kita yang ini beda waktunya. Kalau mereka udah langsung pengen tahu, aku tuh punya anak 3 misalnya, aku dan suami punya anak 3, aku juga masih yang paling kecil masih bayi, perlu playground, ada segala macam. Itu kalau udah jelas di awal itu sangat membantu ya. Seminggu 2 minggu udah bisa. Udah bisa ya? Iya, untuk satu ruangan ya misalnya. Selain desainernya juga yang udah aware, people juga sangat aware gitu loh. Konsumen sangat aware. Aku mau desain yang sustainable gitu kan ya. Nah itu lebih pengaplikasiannya tuh memang ke kita menggunakan material yang sustainable. Material ini tuh kalau misalnya dijabarin banyak banget ya sebenarnya material sustainable. Tapi kayak misalnya aku contoh cepatnya, misal kayu, bambu ini cepet banget tumbuhnya, jadi bisa dipakai lagi, dia juga kuat. Kadang tuh mikir kayak bisa nggak ya buat website tuh yang gimana? Aku tuh mikir apa kayak dia pilih sendiri bunganya nanti. Aduh keren banget ya aku. Jadi dia pilih bunganya, diklik terus tiba-tiba di website itu udah langsung kayak satu bouquet tersusun gini. Terus check out gitu, aku buat, terus aku kasih itu. Ya itu sneak peek tapi one day ya, mungkin kayak itu keren banget sih kalau one day bisa kayak gitu. Kebetulan memang pas aku buka Myra Flair di 2020 tuh masih ada yang kayak hybrid sih, masih online offline gitu kan kerja, WFA dan WFO. Tapi sekarang udah full WFO. Aku memang membatasi untuk penerimaan order ini di weekend ya? Weekend jadinya. Jadi dikirimnya minggu ya? Dikirimnya bukan, memang kayak kalau memang dia butuh di minggu, aku akan terima, kalau enggak. Jadi gitu sih, jadi terbatas banget.